Beginilah suasana di sebuah sanggar seni tari milik Rianto, sang maestro lengger lanang Banyumas. Melalui pelatihan ini terlahirlah calon seniman-seniman tari Banyumasan yang lebih dikenal dengan nama Lengger Banyumas. Di sela-sela kesibukannya, Rianto tetap memprioritaskan regenerasi kesenian lengger di tanah kelahirannya di Desa Kaliori, Kecamatan Banyumas. Kesibukannya yang padat, beberapa di antaranya adalah mengajarkan seni tari lengger Banyumasan di beberapa sekolah seni di negara-negara sahabat. Setelah menghebohkan dunia dengan pencapaian rekor lebih dari 10.000 penari lengger di kota Purwokerto beberapa waktu yang lalu, kini sang maestro akan berulah lagi dengan sebuah acara yang tak kalah seru yang akan dilaksanakan di sanggar tari miliknya yang berlokasi di tepian Sungai Serayu. Karena posisinya memang di tepi Sungai Serayu, maka sanggar tari ini ia namakan Sanggar Seni Teras Serayu. Namanya ini mendek. Selamat sore Mas Rianto. Ya, selamat sore Mas. Akan ada hajat besar di Banyumas ini. Ya, selalu kalau di Banyumas itu ya wajib ya untuk hajat besar ya. Gitu ya. Jadi Mas Rianto ini seorang seniman tari yang mempopulerkan seni lengger di dunia internasional. Nah, dalam beberapa hari ke depan sepertinya akan membuat satu acara yang menghebohkan Banyumas di mata dunia. Kira-kira acara apa nanti Mas ini? Ini teman-teman dari tim Teras Rayu, komunitas Teras Rayu, yang mana saya sebagai founder di sini, Iya. akan mengadakan sebuah event ataupun wadah ya sebenarnya kalau dibikin sebuah kegiatan namanya ini sebagai wadah untuk acara tahunan namanya Bisik Serayu Festival. Oh, ini akan menjadi acara tahunan nantinya. Iya, acara tahunan. Jadi ini yang pertama kali ya. Ya, di sini pertama kali dan kita mencoba untuk mengangkat budaya sungai yang mana sebenarnya keprihatinan kita bahwa sungai yang dulunya sebagai peradaban pendidikan, kemudian moral, terus berada di halaman rumah di depan kita, tapi sekarang sudah di belakang kita. Oh, iya, betul. Nah, jadi aku kepingin mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang ada di perantaran sungai, kemudian bagaimana ekosistem yang ada di sungai yang perlu kita angkat, karena tidak begitu banyak untuk orang yang peduli dengan sungai. Nah, ternyata ini jadi kan istilahnya tidak hanya sekedar berkecimpung di dunia seni lengger, tapi ternyata memperhatikan kelestarian Sungai Serayu. Jadi terbukti dengan membuatnya sebuah panggung pentas yang nantinya akan menambah tempat pentas seni di Kabupaten Banyumas daripada yang sudah ada. Mungkin ini yang lebih unik. Dan langsung nanti ini latar belakangnya adalah Sungai Serayu, Mas. Betul. Ya? Jadi latar belakangnya Sungai Serayu agar supaya orang bisa tetap akan ingat terus ataupun bisa melihat jernihnya Sungai Serayu, mengingatkan kembali dengan permainan-permainan ketika waktu masih kecil di sungai gitu. Iya, nah, acara Bisik Serayu ini akan kita angkat dan hasil dari kegiatan ini memunculkan budaya lokal yang dulu sudah punah, sekarang saya munculkan kembali. Contohnya saja kunculungan. Kunculungan itu sebuah permainan di air. Jadi bunyi-bunyian yang muncul di air itu
sebagai Permainan permainan sangat mereka. ciblon di sungai itu ya. Betul. Nah, Dengan- ini sebuah Iya. garapan yang mungkin dari anak-anak yang akan saya kenalkan lagi kepada anak-anak dengan iringan musik calung, kemudian pakai gerakan kunclungan, cung pak cung Iya. bung gitu, Iya. seperti itu. Nah, ini menarik sekali untuk mengenalkan kembali kepada mereka gitu. Saya tahu itu, tapi nggak tahu anak-anak sekarang apa ngerti dengan namanya kunclungan itu. Bermain air yang ditabuh dengan gerakan sedemikian rupa ya, Iya, akhirnya betul. menimbulkan bunyi-bunyian yang menarik, Ya kayak kendang sebenarnya. kayak kendang. Bung, Pak, bung, kalau tahu. kalau Iya. ke bawah itu bung gitu kan. Nah, terus kemudian dengan nama Bisik Serayu itu maksudnya apa sih? Ya, event Bisik Serayu ini agar supaya ini kalau di sini pagi, siang, sore itu anginnya kan kenceng. Oh, Nah, angin itu yang berbisik. yang membisikkan kita bahwa mereka butuh perhatian. Oh, Dan gitu. budaya-budaya yang ada saya bikin ataupun saya berikan wadah di sini, seperti ada panggung mandala seperti itu untuk yang nantinya saya setiap tanggal 22 atau saya anggap sebagai kegiatan rolik Quran itu akan Setiap ada bulan. ya, setiap bulan akan ada sebuah pertunjukan di sini. Nah, itu saya untuk dedikasi kepada Lengger yang mana tanggal 22 Juni kemarin sudah diumumkan ataupun diresmikan sebagai Hari Lengger Sedunia. Lengger Sedunia. Nah, maka itu setiap tanggal 22 saya ingin melanjutkan terus untuk rolik Quran. Siapapun bisa tampil di sini, bisa pentas di sini. Nanti kita bisa sharing bersama seperti itu. Bisik ini bahwa kita akan selalu membisikkan atau membicarakan terus gitu, atau dari telinga satu ke telinga yang lain. Bicara halus ya. Berbicara halus, sepoi-sepoi, tapi mendalam kita bisa merasakan, oh langsung mengerti gitu. Dengan kegiatan rutin setiap tanggal 22 tadi itu ya, otomatis kalau nanti disediakan pementasan kesenian di sini kan berarti kan termasuk ikut menjaga kebersihan Sungai Serayu. Betul. Karena dengan adanya tamu-tamu yang berdatangan untuk menikmati hiburan seni di apa namanya ini Mas? Panggungnya ini mandala, tetapi Panggung mandala. terus di atas itu ada Joglo Gayatri. Joglo Gayatri. Nah, ini areanya Teras Serayu berarti keseluruhannya. keseluruhan. Dari panggung sampai dengan Joglo Gayatri. Ya, betul. Disebut Teras Serayu. Teras Serayu. Jadi Teras Serayu itu sebagai wadah ruang kolektif untuk berbagai macam multidisiplin seni. Nanti ada ruang rupa, kemudian ruang suara, termasuk ruang suara itu musik dan teater gitu ya, keaktoran seperti ketoprak. Kita akan mengangkat ketoprak gaya Banyumasan. Alhamdulillah ada ketoprak lagi. Iya betul. Terus itu juga yang akan main anak-anak SD dan juga warga sekitar di sini. Ada 2 pertunjukan, ketoprak bocah sama ketoprak dewasa. Jadi melibatkan anak-anak ya untuk memperkenalkan kesenian daerah. Betul. Baik lengger maupun ketopraknya. Betul. Di dalam rangkaian ketoprak nanti akan ada pertunjukan lengger, kemudian cowongan, kemudian ada ebek, ujungan, termasuk nanti permainan kunclungan. Dan itu semua nanti akan ditampilkan dalam acara Bisik Serayu Festival itu ya. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya. Itu apa aja kita seperti apa nanti? Jadi selama 3 hari itu yang pertama di hari Jumat tanggal 6 September, itu akan ada launching pembukaan festival yang akan dimulai dari arak-arakan budaya, warga masyarakat seperti kirap itu ya. Seperti kirap ya gitu. Terus kemudian nanti ada sampai di sini ada penyambutan untuk tarian dan juga penandatanganan gentong. Ada 6 gentong yang akan ditandatangani oleh para pemangku kebijakan mungkin ya. Sebagai apa itu? Sebagai simbol bahwa mereka mensupport acara ini. Dan gentong ini adalah sumbangan dari Bupati Pacitan yaitu Bapak Aji. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk festival ini. 6 gentong ini memang langsung dibawa dari Pacitan yang juga akan memperkenalkan hasil ekraf dari Kabupaten Pacitan. Jadi gentong itu spesial tentunya, tidak seperti gentong-gentong pada umumnya gitu. Iya, ini spesial karena motifnya batik. Oh, motif batik. Iya, betul. Dan itu hasil dari masyarakat daerah Pacitan. Bagaimana kok
warga masyarakat Pacitan, bahkan seperti apa itu bupatinya, Bupati Pak kok Haji. mendukung kelestarian Lengger itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya di Pacitan sendiri ada namanya kesenian rontek. Rontek itu kesenian kentongan kalau di Banyumas itu. Kentongan. Nah, biasanya saya dulu kalau misalnya acara festival rontek, terus kemudian ada apa namanya rawat jagat, itu saya diundang ke sana untuk ikut berpartisipasi membantu masyarakat di sana. Nah, ini kebalikannya. Bintang tamu ceritanya di sana. Betul. Nah, ini kebalikannya. Nah, kemudian beliau akan hadir insya Allah di tanggal 6 untuk menandatangani itu bersama yang lain. Setelah itu ada penanaman bibit pohon, yang juga kita mendapatkan sumbangan baik dan bibit-bibit yang unggul itu dari Benih Baik. Saya juga terima kasih sekali dari Benih Baik. Kemudian dari pelestari lingkungan ada Mas Andi dan kawan-kawan dari komunitas Hindu Buddha. Terus kemudian ada juga nanti penyebaran benih ikan dan meri yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman dari kampus ITT Telkom Purwokerto. Juga akan menyumbangkan meri untuk disebarkan, dan juga benih ikan yang mungkin benih ikan ini juga dari Benih Baik nantinya. Terus dilanjut hari keduanya apa itu, Mas? Masih ada hari pertama itu masih ada, setelah itu ada diskusi. Diskusi budaya tentang ekosistem Sungai Serayu dan budaya masyarakat dari masa ke masa. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan tari, kemudian itu dari lokal. Yang hari Sabtu nanti ada diskusi yang kedua, sesi kedua, tentang ekosistem budaya lokal dengan budaya Sungai Serayu, yang juga nanti akan ada beberapa tamu untuk diskusi itu. Nanti ada Pak Andi Noya, kemudian insya Allah Mas Gari Nugroho juga hadir. Kemudian ada Mbak Elizabeth juga dari Perancis, beliau juga akan diskusi tentang budaya. Kemudian ada beberapa tokoh masyarakat dan juga ada dari Jogja, pemerhati, dan juga member dari Rumah Lengger yaitu Bapak Kirno. Kemudian setelah hari Sabtu ini pertunjukan-pertunjukan internasional dari berbagai negara yang memang akan hadir. Pertunjukan musik ada dari Amerika, ada Sean ya, kemudian ada Rodrigo Parejo dari Spanyol, kemudian juga ada Alvira O'Sullivan dari Australia, kemudian ada Mirei Kawashima dan Yuka Takahashi dari Jepang yang akan membawakan tari tradisinya juga. Kemudian ada Leon dari Meksiko, ya. Kemudian ya teman-teman dari lokal, dan hari Sabtu khusus untuk yang lebih modern dan lebih dari mancanegara. Kemudian yang hari Minggunya ini khusus untuk budaya Banyumasan, yang akan mengangkat tentang Pranata Mangsa yang dibalut dalam kesenian ketoprak. Di dalamnya itu akan mengangkat tentang budaya Banyumasan, termasuk nanti akan ada Lengger Sepuh, kemudian ada Cowongan, kemudian ada Ujungan, kemudian ada Ebek, terus kemudian kesenian Kunclungan, di dalam satu garapan, yang mana nanti garapan itu juga akan mengangkat bagaimana Sungai Serayu dan manfaatnya, serta dulu sejarah dari Betik Mangan Manggar juga di dalam pertunjukan ketoprak ini. Jadi sejarahnya waktu Banyumas itu banjir. Betul. Kalau di ketoprak saya dengar dulu judulnya itu Blabur Banyumasan, itu sama aja ya Mas ya? Blabur Banyumasan, Betik Mangan Manggar itu sama Betik ya? itu kan memang ikan ya. Ikan kecil itu yang di Sungai Serayu itu bisa sampai makan bunga kelapa, itu kan otomatis tinggi sekali airnya. Ketinggian air yang di atas rata-rata lah ya, itu bisa disebut banjir ya. Ya, banjir Blabur Serayu. Maka itu kan implementasikan dalam batik Banyumasan juga ada namanya Blaburan Serayu gitu. Jadi sedulur, sebuah acara yang luar biasa nih. Jadi tempat yang selama ini kita anggap itu terpencil ya, di tepian Sungai Serayu, akan dihadiri oleh tamu-tamu dunia. Dari praktisi seni dunia itu akan hadir di sini. Sebuah perjuangan dari Mas Rianto yang luar biasa, mengangkat sebuah
kesenian daerah Banyumas khususnya itu hingga di mata dunia. Mari sedulur semuanya nanti kita sambut kemeriahan acara ini dan hadiri langsung di Teras Rayu Teras Rayu yang berlokasi di mana, Mas? di Desa Kaliori RT 5 RW 2, itu di pinggir Sungai Serayu akan ada festival yang bernama Bisik Serayu Festival 2024 dari mulai tanggal 6 September sampai tanggal 8 September, dari mulai siang sampai malam. Dan juga nanti akan ada UMKM yang akan meramaikan untuk acara ini. Oke, terima kasih Mas Rianto. Terima kasih Mas, terima kasih. Tarian Gunung Sari Kalibaburan ya. Yang menciptakan siapa? Pak Kendaro yang membuat tariannya di Gambiong Gunung Sari. Aku nggawe ke zaman tahun 80 pira kasih kaset pita. Ya, aku nggawe ini. Tapi ramane kok kayak gini, tetap sih aman dan lepas sedikit. Kan